Puji Tuhan, di hari yang cerah pagi hari ini, penuh sukacita kita semua sama-sama hari ini kita mau menyaksikan suatu ibadah yang penuh sukacita, ibadah pemberkatan, calon mempelai David Apris dan Tasya, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Saya mau ajak kita untuk beri sorak-sorai dulu ya buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus kita yang baik. Puji Tuhan. Kita akan sambut calon mempelai pria, Saudara David Apris untuk memasuki ruang ibadah. Saya undang seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri. David Apris Simanjuntak, putra ketiga dari Bapak Herman P. Simanjuntak dan Ibu Eti Mariati. Setelah ini kita akan menyambut calon pengantin wanita dan ayah tercinta. Tasya akan memasuki ruang ibadah. Tasya, putri pertama dari Bapak Miopin dan Ibu Lifun. Persilakan jemaat untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita semua percaya bahwa segala yang Tuhan atur dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik. Amin. Pagi hari ini rencana kebaikan Saudara Apris dan Saudari Tasya, kita percaya Tuhan berkenan dan lancarkan semuanya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menaikkan pujian. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita pagi hari ini. Cuaca yang begitu baik Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Rencana indah bagi Apris dan Tasya akan tergenapi Bapa. Semua karena campur tangan Tuhan kami tahu Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini, kami bersuka cita Tuhan. Juga terlebih keluarga Tuhan. Kesehatan sudah Engkau berikan. Kami bersyukur dan terus bersyukur. Kami mau serahkan ibadah pemberkatan pernikahan Apris dan Tasya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima
yang dahsyat, sesuatu yang baru Tuhan mau nyatakan lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau bersuka bagi Engkau. Haleluya, amin. Saya ajak seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Allah itu baik bagi saudara dan saya, amin. Kita naikkan pujian, Allah itu baik. Mustahil, amin. Asalkan kita berpengharapan kepada Yesus, Dia mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kita. Semuanya mungkin bagi Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini pun Tuhan akan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya, haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman,
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya. Di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami meyakini bahwa kasih karuniamu, anugerahmu, dan rahmatmu dahsyat dan maha besar atas hidup kami, secara khusus dalam kehidupan Saudara David Apris dan Saudari Tasya. Terima kasih untuk apa yang kau sudah buat dalam hidup mereka. Lanjutkan terus karyamu ya Tuhan, sehingga anugerah Tuhan terus dinyatakan dalam perjalanan hidup nikah mereka, sepanjang hari umur hidup mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, rahmat dan kebaikan Tuhan terus mengikuti. Terima kasih Bapa, segala keajaiban-keajaiban dan segala kemurahan Tuhan itu yang kami dambakan untuk kami boleh tetap kokoh kuat menjalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan sebagai fondasi, dasar kehidupan dalam rumah tangga. Kiranya Roh Kudus menolong, memimpin dan memberkati, sehingga yang terbaik dari Tuhan boleh dicurahkan, dilimpahkan, dan segala anugerah Tuhan boleh dialami dan dinikmati dalam perjalanan pernikahan Saudara David dan Saudari Tasya. Bagimu segala kemuliaan dalam nama Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat ajaib, Raja damai. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini hari yang berbahagia. Bukan hanya bagi Saudara David Apris dan Saudari Tasya, tapi juga kedua belah keluarga, ya, keluarga besar yang dipersatukan lewat pernikahan ini. Mereka, kalau saya tanya ya, David Apris kan sudah menjalin hubungan cukup lama. Jadi ini bukan peristiwa mendadak ya, sudah direncanakan sedemikian rupa. Dan Tuhan ingin agar pernikahan di dunia ini memenuhi tujuan Tuhan di dalam kekekalan ya. Jadi ada visi dalam pernikahan. Dua menjadi satu. Dari TK kita diajar 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Tapi ini 2 tetap menjadi 1 ya. Arahnya ke sana. Dan kitab Amos berkata demikian, Amos 3 ayat 3, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi enggak mungkin David dan Tasya akan berjalan bersama-sama dalam kehidupan nikah sebelum ada komitmen, ikat janji. Ya, dan inilah hari ini yang akan kita lakukan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga dan sidang jemaat Tuhan. Ada komitmen, ikat janji untuk berjalan bersama-sama. Ya, saya mau tanya yang belum menikah tolong angkat tangan. Yang belum menikah aja, yang hadir. Ya, pengen nikah? Saudara nggak nikah juga udah sempurna ya, karena ciptaan Tuhan. Kalau dalam Kejadian pasal 1 memang dunia kosong. Tapi sekarang dunia udah 8 miliar lebih. Ya. Jadi salah kalau orang berkata menikah supaya bahagia. Ya. Reformator Martin Luther berkata, what if the purpose of marriage is not happiness? Bagaimana jika tujuan pernikahan bukan kebahagiaan? Karena buktinya banyak rumah tangga nggak bahagia. Ya. Tujuan pernikahan itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bonus. The purpose of the marriage is holiness. Karakter ilahi, kekudusan. Ya, itu tujuan.
Dan itulah sebabnya dalam Maleakhi pasal 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, jika orang tidak tahu visi Tuhan, dua menjadi satu, maka berpikir dua tetap dua. Apris tetap Apris, Tasya tetap Tasya. Ya, masing-masing dengan dunianya masing-masing, masing-masing dengan kehidupannya masing-masing. Ya, kemarin saya kirim di grup, ada seorang namanya Sarah Wilkinson, usianya 42 tahun, menikah. Wah, pesta. Tapi dia kawin dengan dirinya sendiri. Ya, nggak ada pasangannya. Ya, dia nabung uang selama 20 tahun, duit dikumpulkan 20 tahun untuk menikah. Tapi menikah bukan dengan orang lain, menikah dengan dirinya sendiri. Hari ini itu kan Sarah. Hari ini Tasya menikah dengan siapa? Yakin. Yakin, ya. David nikahnya dengan? Oh ya, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya ya. Jangan seperti Sarah ini ya. Dia pesta, dia bikin segala macam. Hanya menikah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena hanya orang yang mau mati secara ego bisa menikah dengan sukses. Ya, dan kita tahu banyak artis-artis ya. Jangan sebutlah artis-artis luar negeri ya. Yang usia pernikahannya hanya seumur jagung ya. Ini ada nih ya. Orang menikah, ini artis Dausmini sama Selvi Hana gak lama. Indra Bekti dan Aldila juga sama. Ari Wibowo dan Inge, wah penampilan di luar begitu luar biasa. Akhirnya cerai juga ya. Kemudian siapa? Wah ini udah 25 tahun nih, anaknya udah banyak ya. Lydia Kando dan Jamal Mirdad. Akhirnya cerai juga. Sekarang Lydia Kando pergi keliling-keliling ke seluruh Indonesia, ke gereja-gereja bersaksi ya, untuk anak-anak muda. Jangan sekali-kali menikah dengan orang yang tidak seiman. Sayalah buktinya ya. Saya ajak anak-anak saya ke sekolah minggu ya, tapi bapaknya ngajak ke tempat yang lain. Gak mungkin, dua tetap dua, bukan dua menjadi satu ya. Ada lagi nih, Jonathan Frisi, Dena Devanka, ya kenapa? Ini mirip kalau saudara main sepeda tandem ya, sepeda tandem tapi suami istri yang satu arahnya ujungnya ke sana, tujuannya ke ujung sebelah sana berlawanan ya. Koesnya sih bareng, tapi arahnya berlawanan, visi hidupnya beda, prinsip hidupnya beda, nilai hidupnya beda ya, dan apa-apanya beda. Saya yakin David dan Tasya berbeda ya. Kalau sama bahaya ya. Berbeda, tapi dipersatukan dalam pernikahan, dipersatukan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah jadi jangan seperti ini, ya masuk dalam pernikahan, tapi tujuannya udah masing-masing, visinya masing-masing. Menikah karena tekanan sosial, karena selalu ditanya kalau lagi kumpul-kumpul, kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Dijawab Mei, bulan Mei, oh bukan, ya maybe yes, maybe no, ya. Jadi terus karena tekanan sosial. Saudara yang masih lajang tidak wajib menikah. Menikah is optional. Menikah adalah pilihan untuk memenuhi rencana Tuhan. Ya, membujang tetap bisa happy forever, menikah juga bisa happy, bisa not happy. Ya, yang penting tujuan Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Jadi bagaimana dua bisa menjadi satu kalau visi Tuhan tergenapi. Ya, jadi nanti nih harusnya begini nih, naik sepedanya tandem, ya bareng-bareng tujuannya, arahnya, prinsip nilainya, meskipun sebelum menikah kan udah dikasih buku, ya ratusan halaman, suruh dibaca, udah ada konseling, udah ada seminar, udah ada macam-macam. Tapi bisa nggak beriringan seperti ini? Ya, yang satu ada di depan, yang satu mengikut, mendukung, mensupport, ya sedemikian rupa. Itu tujuan dalam pernikahan ya. Jadi ada satu tujuan, ada satu visi. Kemana arah melangkah. Dan ketika suami istri ya punya purpose yang sama, punya aim, punya goal, punya tujuan yang sama ya, bukan masing-masing ya. Suaminya mau kemana? Ini mau bulan madu aja bingung ya. Suami mau ke gunung, istri mau ke laut. Akhirnya yang satu ke laut, yang satu pergi ke
ke gunung. Bisa ketemu apa enggak? Memang sih benar ya. Kadangkala dalam pernikahan seperti asam di gunung, garam di laut. Tapi kan ketemunya dalam belanga. Ketemunya dalam masakan ya. Garam dan asam jadi nikmat kalau jumpa bersama-sama. Jadi apa tujuan Tuhan? Apa visi Tuhan? Itu yang harus menjadi tujuan dan visi dalam pernikahan David dan Tasya. Ya. Dan ketika dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan berfirman kepada mereka Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap dunia. Ya. Bukan hanya menikah untuk rekreasi, tapi juga prokreasi. Ada penciptakan kehidupan lewat hadirnya keturunan dan sebagainya. Tapi saya selalu berkata, ya, dalam pernikahan Kristen, karena anak adalah milik Tuhan, anak adalah milik pusaka dari Tuhan, titipan dari Tuhan, maka punya anak, tidak punya anak tetap sempurna. Amin. Anak laki, anak perempuan sama saja. Anak kandung, anak pungut, ya, tetap sama. Ya. Jadi tidak wajib, ya, karena itu titipan dari Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden, maka Tuhan punya rancangan. Ya. Supaya taman itu harus dikelola, diusahakan dan dipelihara. Dan taman dalam kehidupan saudara Apris dan saudari Tasya adalah rumah tangga. Ya. Dikelola, dipelihara sedemikian rupa sehingga betul-betul menjadi Taman Eden. Tempat di mana hadirat Allah hadir. Bukan jadi Taman Edan. Ya. Kebanyakan pernikahan jadi Taman Edan, ya, ribut terus. Tahun pertama suami bicara, istri mendengar. Tahun kedua giliran, istri mau ngomong, suami harus dengar. Tahun ketiga dua-duanya ngomong, tetangga yang dengerin. Wah rame dan sebagainya. Nah jadi ketika orang bertanya, apa tujuan kita menikah, itu namanya visi. Ya. Ini berkaitan dengan motivasi dan tujuan. Kenapa harus menikah? Ya. Tuhan menciptakan keluarga sebagai lembaga utama. Sebagai institusi yang pertama yang menjadi sandaran semua kehidupan manusia dan peradaban. Ya. Sel yang terkecil dalam kehidupan manusia adalah rumah tangga. Ya. Sel inti dalam keluarga. Ya. Dan ketika keluarga bahagia, rumah tangga mengalami kebahagiaan, maka masyarakat juga bisa mengalami kemakmuran dan bangsa juga bisa mengalami kemajuan. Kuncinya di rumah tangga. Ya. Pernikahan yang dimotivasi oleh Alkitab bertujuan untuk memuliakan Allah, meninggikan Kristus, dan tentunya untuk memperluas kabar baik, Injil. Jadi sekali lagi pernikahan itu punya tujuan. Dan tujuan dalam pernikahan adalah tujuan Allah. Tujuan Allah ya. Dan apa prinsip Alkitab tentang visi dan tujuan pernikahan dalam keluarga? Allah membangun keluarga, menetapkannya sebagai fondasi bagi kehidupan, bermasyarakat, berelasi, dan beriman kepadanya. Jadi fondasinya itu rumah tangga. Ketika orang berelasi, berhubungan, ya, bermasyarakat, maka fondasinya, dasarnya adalah rumah tangga. Ya. Allah melanjutkan karya keselamatan bagi manusia melalui ikatan janji kepada keluarga. Maka disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Allah Abraham bapaknya, anaknya Ishak, cucunya Yakub, dan kemudian keturunan-keturunannya. Dari keturunan mereka lahirlah sang juru selamat Mesias. Jadi Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap keluarga. Ya. Dan kemudian Allah merancang keluarga untuk dijadikan pusat kesaksian tentang perbuatan baik Allah dan pusat pemuridan bagi setiap anggota keluarga. Bagaimana di tengah-tengah pergumulan ya tetap eksis. Falling in love itu mudah. Tapi staying in love itu yang sulit, ya. Jatuh cinta itu gampang. Ya, pada pandangan pertama katanya ya. Wah, bisa falling in love. Tapi staying in love, tetap mengasihi orang yang sama. Barusan sebelum pemberkatan ini, tahun ini katanya tahun depan ada yang mau nikah perak katanya di tempat ini katanya. Terus saya tanya, mau nikah peraknya sama orang yang sama atau beda? Oh, ya sama lah, kadang-kala ya orangnya kita boleh jatuh cinta terus menerus dengan orang yang sama.
Jangan jatuh cinta beda-beda orang, itu sudah perselingkuhan ya. Saudara, jadi di tengah-tengah pergumulan tetap bersama-sama itu kesaksian. Bersama dengan pasangan, bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Ya, di dalam suka dan duka ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang memberkati, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyatakan kasih dan kebaikan. Jadi dan disitulah ada pusat pemuridan. Ajarkanlah anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Ya, itu dikatakan dalam Ulangan pasal 6 dan Efesus pasal 6. Ya. Dan keluarga juga diawali dengan pernikahan, dan pernikahan yang dirancang adalah ikatan perjanjian satu pasangan seumur hidup, monogami, bukan poligami ya, dan tidak ada perceraian. Gereja Kristen tidak mengakui perceraian hidup. Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 19 itu karena kekerasan hatimu. Ya. Kenapa perceraian terjadi? Karena kekerasan hati. Ya, jadi Tuhan ingin agar seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu tetap menjadi bagian ya. Menjadi, dan bagaimana itu bisa terwujud? Bagaimana itu bisa terwujud kalau ada segitiga sakti ya. Segitiga sakti dalam rumah tangga adalah Allah, suami dan istri. Jadi pernikahan Kristen bukan cuma dua, tapi tritunggal ya. Allah, suami dan istri. Allah menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan adalah suatu relasi hubungan suami istri dan juga dengan Allah. Ya, membangun relasi pernikahan dibutuhkan kerjasama seumur hidup untuk menyatukan. Ya, tapi untuk menghancurkannya ya cukup satu orang saja. Jadi kalau mau bahagia, Apris dan Tasya harus kerjasama. Jangan sama-sama kerja ya, tapi kerjasama. Tapi untuk menghancurkannya nggak perlu dua orang, cukup salah satu aja nggak beres, ya bisa hancur. Ya, nah saudara, Tuhan merancang pernikahan untuk memenuhi kebutuhan kita akan relasi persahabatan satu sama lain. Jadi cinta eros itu harus diwarnai dengan kasih agape, tapi juga kasih filia, kasih persahabatan. Jangan sampai nanti Tasya curhat, ya. Curhatnya bukan, kalau dalam psikologi seorang perempuan boleh punya sahabat dua perempuan lain, tapi tidak boleh punya sahabat dekat laki-laki lain kecuali suaminya, ya harusnya. Laki-laki boleh punya dua sahabat untuk curhat, tapi nggak boleh curhat sama perempuan lain kecuali istrinya, sebab dari konseling bisa konslet. Ya. Kalau 30 menit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bersama-sama, itu menurut psikologi bisa terjadi konslet ya, dan itu berbahaya kata nenek dan kakek ya. Oke. Nah, jadi dalam segitiga ini kita akan lihat, dalam segitiga ini suami dan istri semakin menjauh dari Tuhan, akibatnya hubungan keduanya juga semakin jauh. Tapi kalau suami istri makin dekat dengan Tuhan, maka semakin mendekat satu sama lain. Ya, jadi Tuhan Allah adalah pribadi yang sangat peduli, termasuk terhadap kebutuhan kita. Ya, jadi saya selalu katakan kalau lagi ribut nih suami istri, nggak boleh pulang ke orang tua, ya, nggak boleh pulang atau cerita ke orang tua. Kalau bahagia boleh, ya, kalau lagi senang boleh cerita sama orang tua. Tapi kalau ribut jangan sampai cerita ke orang tua. Ya, sebab bagaimanapun juga orang tua akan membela anaknya sendiri. Tapi kalau lagi ribut boleh cerita sama Bapa di sorga. Ya, cerita pergumulan hidupmu kepada Bapamu yang di sorga. Sebab sekali lagi jangan pernah lupa. Ya, di atas segala-galanya pernikahan ini bukan cuma planning Anda berdua. Tapi itu adalah ide kreatif dari Tuhan. Inisiatif dari Tuhan. Tuhanlah yang merancang pernikahan. Dan dia yang paling tahu bagaimana cara terbaik menjalankan pernikahan. Dan Alkitab adalah manual book, ya, buku petunjuk bagaimana menjalani pernikahan. Jadi kalau lagi ribut-ribut, back to the Bible. Ya. Apa nih petunjuknya? Ribut masalah duit, ribut masalah anak, ribut masalah pekerjaan, ribut masalah kesehatan. Manual book of life. Ya. Kembali ke Alkitab sebagai penuntun.
Dia yang merancang, dia juga yang tahu bagaimana caranya untuk menjalankan, ya. Dan bagian yang terakhir, ya, ketika Tuhan merancangkan itu, Tuhan juga memberikan ilustrasi, ya, gambaran bahwa pernikahan Kristen itu adalah gambaran dari pernikahan antara Allah dengan umatnya, antara Kristus dengan gerejanya. Tapi ada gambaran yang sangat buruk, ya, yang diceritakan dalam Alkitab. Ketika salah satu pasangan selingkuh, yaitu pasangan Israel selalu selingkuh, ya, dan itu digambarkan dalam kitab Hosea. Hosea nabi Tuhan, hamba Tuhan, harus menikah berkali-kali dengan Gomer, dan Gomer adalah sundel. Sundel yang selalu selingkuh. Tapi betapa kasih setia Tuhan memulihkan. Tuhan ingin agar kasih setia itu menjadi komitmen yang teguh, ya. Karena hesed, kasih setia adalah karakter ilahi. Dan biarlah itu juga menjadi karakter dalam kehidupan nikah dari Apris dan Tasya. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Kalau di film sih bagus-bagus, karena nikahnya cuma sejam. Tapi mau nikah cuma sejam? Nikah kan sampai maut memisahkan, ya. Dan kiranya semakin hari kita semakin dekat satu sama lain, tapi kuncinya adalah mendekatlah kepada Tuhan. Otomatis Anda akan mendekat satu sama lain, ya. Nearness is likeness. Semakin kita dekat, kita semakin akan memahami satu sama lain, ya, secara khusus bukan hanya mendekat kepada pasangan hidup kita, tapi juga mendekat kepada sumber, ya, Tuhan Allah yang akan menjadi segala-galanya dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mengundang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Silakan. Ya, di hadapan keluarga jemaat, saya akan membacakan dalam Kolose pasal 3 titah Tuhan sebelum mereka mengucapkan janji nikah satu sama lain, ya. Saya bertanya kepada saudari Tasya, masih saudari, sebentar lagi ibu, ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi jelas, ya, istri-istri tunduk kepada suamimu, bukan tanduk. Tanduk itu artinya memberontak, ya. Apakah saudari Tasya mau tunduk seperti kepada Tuhan, kepada suami? Bagaimana jawabnya? Bersedia? Iya, saya mau. Ya, puji Tuhan, Tuhan mendengar. Silakan saudara Apris. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasihlah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Apakah saudara Apris berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri? Ya, saya berjanji. Ya, Tuhan yang mendengar janji dan memampukan kepada Anda berdua. Seandainya Tuhan mempercayakan anak ataupun anak-anak sebagai buah cinta dalam kehidupan pernikahan Anda berdua, apakah Anda berjanji untuk hidup menjadi teladan dan mengajarkan jalan-jalan Tuhan sesuai dengan firman? Bagaimana jawab berdua? Bersedia? Ya, bersedia. Puji Tuhan. Ya, bersama-sama kita akan menyaksikan janji nikah mereka. Silakan berhadapan-hadapan. Saya David Apris Simanjuntak berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan sama saudara Siman, sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Tasya sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai sekarang dan selamanya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi engkau sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, dan menghormati seperti teman pewaris
dari kasih karunia. Dan saya berjanji akan hidup rukun dan damai sepanjang hidup ini. Amin. Puji Tuhan, Tuhan mendengar janji ini ya. Dan ini akan dimeteraikan dengan cincin. Ini ya, betul ya. Yang sebelah kanan. Cinta sama cinta, logam mulia, melingkar tanpa ujung. Ini punyanya David ya. Ini punya Tasya. Oh ya udah. Oke. Silakan dikenakan di jari manis tangan kanan. Oke, silakan gilirannya. Mic-nya tadi, sorry. Saya, Tasya, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, sesuai kehendak Tuhan, saya menerima engkau, David Apri Majuntak, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini. Amin. Si Tuhan, Tuhan mendengar janjinya dan kiranya Roh Kudus memampukan. Silakan disematkan di tangan kanan, jari manis. Oke, silakan berlutut di hadapan Tuhan, berlutut. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sehati kita mendoakan agar janji mereka boleh, komitmen itu boleh diteguhkan dalam pernikahan dengan kasih karunia Tuhan. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu. Berilah berkat-Mu. Maha besar, maha kasih Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini. Engkau mendengar janji komitmen Saudara David dan Saudari Tasya untuk saling mengasihi sepanjang hari umur hidup mereka satu sama lain. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan, rahmat dan kemurahan Tuhan terus mendampingi, menyertai dan memberkati perjalanan nikah mereka mulai hari ini dan seterusnya. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi yang memberkati pernikahan pertama di Taman Eden. Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, mengubah air tawar menjadi anggur yang manis di kota Kana. Dan Roh Kudus yang akan hadir dan memberkati pernikahan anak domba Allah di sorga. Bapa, Putra dan Roh Kudus akan mencurahkan anugerah rahmat dan berkat-Mu. Ya Tuhan, sehingga kehidupan nikah mereka boleh berjalan sesuai dengan visi dan tujuan Tuhan.
dalam menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, masalah. Mereka boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami kehadiran-Mu meneguhkan mereka, kehadiran-Mu menolong mereka, kehadiran-Mu memberkati hidup mereka, memberkati segala usaha pekerjaan, memberkati juga buah kandungan mereka. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat rohani, jiwani dan jasmani, berkat kekal selama-lamanya tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini dan seterusnya, dampingi dan sertai perjalanan nikah mereka, sehingga mereka boleh mengalami anugerah dan rahmat Tuhan sepanjang hari umur hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagimu segala kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silahkan bangkit berdiri. Boleh berhadapan-hadapan satu sama lain. Pelan-pelan silakan. Ya, kalau sudah siap, pelan-pelan boleh dibuka cadarnya. Ini cadarnya masih transparan ya. Kalau cadar di Ibrani itu nggak kelihatan siapa yang ada di dalam. Jadi bisa KW juga. Sekarang coba dilihat sama David, ini asli atau KW-nya. Kalau asli boleh dicium. Boleh dong, kan sudah diberkati barusan ya. Oke. Oh yes, ya. Oke, puji Tuhan. Silakan menghadap ke sana, ke jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah Tuan dan Nyonya David Apris ya. Mereka sudah komitmen dan diberkati oleh Tuhan, disaksikan oleh kedua orang tua dan juga keluarga semua. Ya, silakan bisa melangkah ke meja sana untuk penyalaan lilin sebagai simbol ya. Itu ada 2 lilin kecil-kecil. Itu simbol dari kehidupan masing-masing. Ya. Boleh lilin kecilnya dinyalakan. Ya, jemaat boleh duduk silakan. Kalau sudah nyala dua-duanya, dipegang ya, masing-masing pegang satu-satu. Dan kemudian berdua bersama-sama menyalakan lilin yang besar. Bersama-sama. Dengan lilin yang kecil-kecil itu diangkat, kemudian nyalakan lilin besar bersama-sama. Ya, artinya suami istri membangun rumah tangga yang satu ya. Dari 2 menjadi 1. Kalau lilin besar udah nyala, lilin kecil boleh dimatikan. Egonya harus mati supaya yang besar bisa nyala ya. Boleh dimatikan yang kecil. Yakin yang gede udah nyala ya. Kemudian janji nikah yang tadi sudah diucapkan secara verbal bisa ditandatangani. Nanti bisa dilaminating, kalau lagi ribut dibaca lagi. Silakan. Ya, ada namanya masing-masing, tanda tangan. Selanjutnya sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kedua mempelai akan memberikan persembahan syukur sulung bersama-sama. Jika ada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, nanti pas pulang bisa diletakkan di kotak yang di depan pintu ya. Silakan.
Ya, terima kasih kepada Tuhan. Sekarang terima kasih kepada Papa Mama, Ibu, Bapak yang sudah dipakai menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan dan membesarkan. Ya, silakan. Oh. Ya, silakan. Kamsya, xie, thank you, Mauliate. Ya, Tuhan baik lewat orang tua ya. Untuk Mami terima kasih udah lahirin aku, udah ngebesarin aku dengan susah payah. Mami udah jadi wanita yang kuat buat aku. Mami udah jadi ibu yang sempurna buat aku. Maafin aku kalau aku banyak kesalahan sama Mami. Aku pernah kecewain Mami. Aku pernah nyakitin perasaan Mami. Mami itu ibu yang terbaik. Makasih Mami udah kuat sampai saat ini. Mami tetap bertahan. Mami doain buat rumah tangga aku sama David. Biar terus dalam Tuhan. Ini mawar untuk Mami. Untuk Papi itu cinta pertamanya Tasya. Papi udah banyak kasih sayang ke Tasya. Papi udah sering manjain aku waktu kecil. Aku makasih. Papi udah terus di samping Tasya walaupun Tasya lagi sulit. Papi terus dengerin cerita Tasya. Papi maafin Tasya kalau Tasya juga pernah nyakitin perasaannya Papi. Tasya sekarang udah nikah. Makasih bimbingannya Papi sampai Tasya punya pasangan. Papi doain Apris bisa jadi pasangan yang baik untuk Ngai. Makasih Papi untuk semuanya. Doa restu sekali lagi dari orang tua sebagai wakil Allah di bumi. Silakan. Ma, terima kasih banyak. Udah merawat David dari kecil. Jujur, David kehilangan sosok ibu, tapi dengan kehadiran mama di dalam keluarga, terima kasih udah banyak membantu David. Walaupun mama, tapi mama baik. Maafin David ya, Ma. Jika kalau David ada salah. Sekarang David udah menikah. Doain David ya, Ma, sama Tasya. Biar menjadi keluarga yang baik, diberkati Tuhan.
Terima kasih baik yang mulia. Pak, ya, terima kasih banyak ya Pak. Bapak itu adalah Bapak terhebat dalam hidup David. Bapak itu Bapak yang kuat, walaupun segala macam rintangan, cobaan, tapi Bapak selalu kasih David semangat. Maafin David ya Pak, kalau selama ini David salah. Terima kasih banyak Pak, udah merawat David dari kecil hingga sampai dewasa sekarang. Doakan David ya Pak, sama Tasya akan menjadi keluarga yang baik, diberkati Tuhan. Terima kasih banyak ya Pak. Haleluya. Berkat Tuhan dan restu dari orang tua itu menjadi modal dasar untuk perjalanan nikah. Boleh change ya. Dan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan, perkawinan di Indonesia, Gereja Bethel Indonesia mengeluarkan akta nikah. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6, nomor 091-AN-GBIHB, Romawi 2 2024. Pada hari Sabtu 24 Februari 2024 di hadapan sidang jemaat Tuhan telah diberkati pernikahan yang kudus dari Saudara David Apri Simanjuntak, dilahirkan di Jakarta tanggal 12 April 1989, anak laki-laki dari nama ayah Herman PS, nama ibu Eti Mariati, dengan Tasya, saudari Tasya, dilahirkan di Pontianak tanggal 24 Februari 1997, anak perempuan dari nama ayah Miaupin, nama ibu Livun. Upacara pernikahan yang kudus telah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Pendeta Andreas Setiawan, MTH saya sendiri, Bekasi 24 Februari, Gereja Bethel Indonesia Harapan Baru, Bekasi, ditandatangani oleh saya. Silakan diterima untuk dicatatkan di catatan sipil sesuai dengan hukum yang berlaku. Tuhan memberkati ya. Bless you. Ya. Dari Gereja Bethel ada kenang-kenangan ya. Firman Allah fondasi yang teguh. Bukan untuk dipajang saja ya, tapi dibaca dan direnungkan. Ini ada ayat-ayat firman. Ibu Lilis boleh diserahkan. Ada nama Pak Suko dan nama Saudara Fernando dan juga pengurus-pengurus yang lain. Dan juga saya ada di sini. Seandainya dalam pergumulan, pernikahan, mungkin saudara membutuhkan konsultasi, konseling dan sebagainya, silahkan dihubungi nama-nama yang ada ya. Silakan Tuhan memberkati. Memberkati. Oke, puji Tuhan, silahkan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Silahkan. Oh duduk dulu. Rupanya ada kado istimewa. Ada kado istimewa ya. Silahkan duduk lagi. Biasanya karena pandemi kan gak boleh. Tapi karena Apris adalah anggota dari PW, rekan-rekan PW-nya akan menghadiahkan sesuatu yang luar biasa. Saya silakan. Kan tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Sebelumnya
atas nama seluruh tim Praise and Worship, kami ucapkan selamat untuk Apris dan Nyonya Apris. Jadi sedikit cerita, kebetulan Apris ini puji Tuhan dia melayani bersama kami di gereja ini, bersama kami tim Praise and Worship. Dia memainkan alat musik drum di sini. Dan kami tim Praise and Worship sungguh merasakan bahagia juga. Akhirnya ya Pris ya, akhirnya ya Pris ya bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik tulang rusukmu. Dan doa kami semua biar rumah tangga kalian terus ada dalam landasan Yesus Kristus. Dengan menjadi pasangan yang luar biasa di dalam Yesus. Tetap semangat on fire di dalam Tuhan ya. Haleluya. Ya, pujian ini juga doa untuk saudara Bapak dan Ibu David Apris ya, supaya kebahagiaan boleh mewarnai perjalanan hidup kalian berdua. Kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah. Saya mengundang segenap sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujiannya saja. Ajarilah. Oh, kami memuji kebesaran-Mu ya. Kebesaran-Mu
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Anugerah dan kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Itulah sebabnya sepanjang hari umur hidup kami mau terus mengagungkan, memuja dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, lanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan keluarga baru yang sudah diberkati. Sehingga Saudara David dan Saudari Tasya berjalan bersama-sama mengarungi badai kehidupan nikah mereka, bahtera nikah mereka bersama dengan Tuhan Sang Nahkoda. Tuhan memberkati kedua keluarga besar yang dipersatukan melalui pernikahan ini, juga semua yang hadir pada siang hari ini, sukacita-Mu penuh atas kami. Dan kalau sebentar kami pulang, kami percaya Immanuel terus mendampingi, menyertai dan memberkati hidup kami. Engkau berjanji sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karenanya mari segenap sinang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu. Dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus katakan, amin, amin, puji Tuhan. Silakan. Puji Tuhan.